Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak dulu buat jamaah dari Serang, Banten. Tepuk tangan dong. Dari mana ini Bu? Pada Larang, tepuk tangan dong. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak udah mampir studio dan juga jamaah Islam itu di rumah yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya mau tanya, pernah nggak kesal sama orang? Yang bilang nggak pernah tak berarti bohong. Nggak mungkin kita nggak pernah kesal sama orang. Pasti pernah. Pernah nggak sakit hati sampai sakit hati? Sampai overthinking, mikirin sampai stres. Obatnya apa Bu? Apa? Duit. Ya Allah, obatnya duit. Apa hubungannya sama duit? Ya Allah, luar biasa. Luar biasa nih buat semua jamaah Islam itu dan dirahmati Allah juga yang di rumah ya. Buat kita yang mungkin lagi kesel mikirin orang segala macam, ada yang bikin orang kita sakit hati, macam-macam gampang. Temanya hari ini mudah-mudahan jadi obat. Apa sih obatnya? Temanya adalah obat hati gak harus tablet dan kapsul. Tapi duit lagi tetap balik lagi duit. Ya Allah ya Rob. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini yang di rumah yang lagi nonton dikasih Allah rezeki banyak duitnya. Amin. Sekarang kita lanjut, jangan mikirin duit dulu. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut sekarang, kita lihat dulu sebuah video tayangan. Tentang apa nih? Tentang ketika Pak Sutri abis marahan. Pak Sutri apa Bu? Nah udah tahu bukan duit kan. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia tayangannya. Bu, Masya Allah istrinya lagi nangis sesegukan di pojokan. Suaminya tidur. Ih gak dipikirin. Suaminya orangnya pakai logika mikirnya, istri kan pakai hati. Jadi dia sedih, mungkin suaminya habis ngomel atau gimana kita nggak tahu ya. Tapi gini Ustaz Syam, kita lanjut lagi nih ya. Allah ini kan udah memberikan kita resep obat. Obat ketika kita galau. Ada Allah bilang kalau misalnya kita galau itu obatnya sebenarnya adalah dengan bersujud. Nah pertanyaannya, sujud yang seperti apa Ustadz? Apakah sujud dalam sholat 5 waktu aja? Atau mungkin ada sujud-sujud lain nih di luar dari sholat 5 waktu? Mau penjelasannya Ustadz Syam? Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tabi guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah. Obat galau yang pertama adalah sujud. Kata sujud dalam Al-Quran macam-macam artinya. Barusan kami bacakan sujud tentang penghormatan, pengakuan dan penghormatan. Ketika disampaikan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, maka fasajadu, mereka semua malaikat ini bersujud illa iblis, kecuali iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, mereka sombong merasa diri lebih baik daripada Adam sehingga mereka tidak mau bersujud kepada Adam. Apakah sujudnya di sini sujud salat? Bukan. Apakah malaikat menyembah Adam? Bukan, tapi mengakui kemuliaan Nabi Adam alaihissalam, menghormati Nabi Adam alaihissalam, dan juga taat akan perintah Allah. Jadi obat galau yang pertama itu pengakuan.
Mengaku diri kita ini memang penuh kekurangan. Kalau dibikin galau sama pasangan, oh mungkin saya sebagai istri masih ada kurangnya. Mengaku dulu, subhanallah. Bukan sujud diperbanyak, setelah sujud merasa diri, saya sholat, suamiku tidak sholat, pantas saja. Saya lebih mulia daripada dia. Oh enggak begitu. Tapi sujudnya kita adalah mengakui diri ini penuh kekurangan. Diri ini tidak lebih baik daripada makhluk Allah yang lainnya. Penghormatan, ada sujud penghormatan. Ada juga di dalam Al-Quran, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. Ada juga sujud dalam Al-Quran itu karena penyesalan. Siapa penyesal ini? Dia orang-orang yang membersamai Fir'aun pada saat itu. Dalam surah Taha ayat 70, membersamai Fir'aun, menjadi tukang sihirnya Fir'aun. Tiba-tiba ditunjukkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan kami sujud kali ini. Sujud apa? Pengakuan. Udah saya nyerah, saya kalah sama Nabi Musa dan Tuhannya Musa dan Harun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat galau yang ketiga sujud. Sujud apa yang dimaksud? Apakah 5 waktu saja? Oh jangan mengatakan 5 waktu saja. Karena sholat 5 waktu itu obat hati yang terbaik. Falkuruni alkurukum. Ingatlah padaku, aku akan mengingat kalian. Kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 125. Kalau kau ingat aku, maka aku pasti mengingat kalian. Kalau udah diingat sama Allah, mesti diselesaikan masalah. Masya Allah. Masalahnya sekarang sujudnya benar-benar niatnya yang benar. Betul. Gitu ya. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Jamaah. Pernah nggak hatinya kosong? Kenapa? Nggak punya uang, balik lagi Ibu. Ya Allah, hatinya kosong nggak punya uang. Orang mikir mungkin suaminya lagi nggak punya kerjaan, atau mungkin anaknya belum dapat kerjaan, atau bagaimana. Kadang-kadang nih kita nih hati kita kosong, sedih, ya. Ada obatnya, katanya yang paling bagus itulah obatnya berzikir. Ini Masya Allah. Pertanyaannya, zikir yang seperti apa yang membuat hati kita yang kosong ini bisa jadi keisi dan selalu dekat sama Allah? Coba kita tanya sama guru kita yang berikutnya, Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhil Habib. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal. Ketika seseorang memahami bahwasanya obat dengan berzikir menjadikan sebuah ketenangan. Obatnya ketika galau, sedih, stres, itu adalah dengan mengingat kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Zikir yang seperti apa sehingga hati yang kita tidak merasa kosong dan selalu dekat kepada Allah, menjadi dekat kepada Allah. Alladzina tatmainu qulubuhum ala bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainu qulub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir yang membuat ketenangan dalam hati, ketenangan dalam jiwa adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ketika kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah 11 kali, tambahin lagi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini adalah zikir yang terbaik. Siapa orang yang akhir mautnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi kalimat yang buat menenangkan diri, yang pertama adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang kedua, setiap habis sholat, jangan pernah putus baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Baca itu. Maha suci Allah, segala puji bagimu ya Allah, maha besar, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya apa? Siapa orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan Allah, maka dia berarti adalah hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa dirinya lemah,
Allah yang berkuasa. Siapa orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, diselamatkan oleh Allah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya jangan pernah tinggal setiap habis sholatnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan yang terakhir, bacalah zikir petang dan zikir pagi. Jadi pagi dan petang ini jangan pernah tinggal. Kenapa? Siapa orang yang mau dikabulkan doanya oleh Allah, siapa orang yang mau mendapatkan keselamatan, siapa orang yang mau mendapatkan ridhonya Allah, kemudahan urusan dunia dan akhiratnya, maka dia tidak lepas daripada zikir pagi dan sore. Masya Allah, tepuk tangan buat Habib Usman. Sering-sering Bu datang ke tahlilan acara orang Ustadz Maulana ya. Karena ada tuh kalau kita lagi rame-rame. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Masya Allah. Jadi kalau Itu kita kan sering jadi datang. obat. Jadi obat Ustadz Jadi ada Maulana. orang dalam artian dia sakit, dia guna-gulana, maka obatnya adalah dihibur. Ada obat lagi nggak yang lain nih? Adalah Banyak masih. banyak. Yang di rumah penasaran kasih tahu. Ada orang sakitnya dengki, Oh, iya, nauzubillah. hasad, ada obatnya. Mau tahu? Mau. Hanya jangan kemana-mana, tetap di Samitin Daya. Ada obat hati, nggak harus tablet dan kapsul. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.